Donald Trump kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat dengan janji besar. Nearly 180,000 illegal immigrants with criminal records ordered deported from our country are tonight roaming free to threaten peaceful citizens. Meluncurkan program deportasi besar-besaran untuk menangani masalah imigran ilegal. Langkah ini tentu bukan tanpa alasan. Saat ini Amerika Serikat menghadapi krisis imigrasi dengan jumlah imigran ilegal yang mencapai lebih dari 11 juta orang. Mereka tersebar di berbagai negara bagian vital seperti California, Texas, Florida, hingga New York. Namun, bagaimana sebenarnya para imigran ini bisa sampai ke Amerika Serikat? Dan apa dampaknya bagi negara tersebut? Setiap bulan, sekitar 200.000 imigran ilegal mencoba masuk ke Amerika Serikat. Sebagian besar melalui perbatasan Meksiko. Tak heran, Meksiko menjadi penyumbang terbesar dengan lebih dari 4,8 juta imigran ilegal yang mayoritasnya dari mereka menyewa jasa penyelundup manusia yang dikenal sebagai coyotes dengan biaya hingga ribuan dolar. Para imigran ini mempertaruhkan nyawa melintasi perbatasan. Namun, jalan menuju Amerika Serikat bukanlah hal yang mudah. Para imigran dari negara-negara seperti China harus melewati rute panjang dan berbahaya. Mereka mulai perjalanan dari Ekuador, lalu melintasi hutan lebat di Kolombia dan Panama, hingga akhirnya tiba di Meksiko untuk masuk ke Amerika Serikat. Selama perjalanan, mereka menghadapi perampokan, pemerasan, bahkan ancaman nyawa dari kartel narkoba. Sementara itu, imigran asal India lebih banyak menggunakan jalur utara melalui Kanada dengan alasan pajak yang lebih rendah dan peluang kerja yang lebih besar. Mereka nekat menyeberangi perbatasan meski harus menghadapi cuaca dingin yang ekstrim. Dari data terbaru, jumlah imigran ilegal asal India di Amerika Serikat mencapai 220.000 orang. Negara-negara lain seperti Venezuela, Filipina, dan Brazil juga menambah jumlah imigran ilegal di Amerika Serikat. Dari Venezuela, lebih dari 320.000 orang bermigrasi karena krisis politik dan ekonomi yang menghancurkan negara mereka. Sedangkan imigran asal Filipina yang jumlahnya mencapai 350.000 seringkali memanfaatkan visa sementara yang masa berlakunya telah habis. Brazil, di sisi lain, menjadi jalur transit bagi imigran dari negara Asia seperti India, Vietnam, dan Nepal. Setelah mengajukan suaka di Brazil, mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju Amerika Serikat melalui jalur selatan. Masuknya jutaan imigran ilegal ini membawa dampak besar bagi Amerika Serikat. Salah satunya, dampak terbesar adalah ketatnya persaingan di lapangan kerja, terutama untuk pekerjaan dengan keterampilan rendah. Perusahaan seringkali mempekerjakan imigran ilegal dengan upah lebih rendah, sehingga mengurangi peluang kerja bagi warga asli. Di sisi lain, meningkatnya jumlah imigran ilegal juga memberikan tekanan besar pada layanan publik. Sekolah, rumah sakit, dan layanan sosial menghadapi beban yang semakin berat, karena banyak imigran ilegal memanfaatkan fasilitas ini tanpa membayar pajak. Misalnya, rumah sakit di beberapa negara bagian melaporkan peningkatan biaya operasional karena melayani pasien tanpa asuransi kesehatan. Dari segi keamanan, ada kekhawatiran bahwa imigrasi ilegal dapat meningkatkan risiko kriminalitas. Namun, faktanya menunjukkan bahwa banyak imigran ilegal tidak terlibat dalam kejahatan berat. Contohnya kota El Paso di Texas, yang memiliki populasi besar imigran asal Meksiko, justru dikenal sebagai salah satu kota teraman di Amerika Serikat dengan tingkat pembunuhan yang sangat rendah. Namun, dampaknya tidak hanya negatif. Imigran ilegal juga berkontribusi pada perekonomian dengan mengisi pekerjaan yang seringkali dihindari oleh warga lokal, seperti pekerjaan di sektor pertanian, konstruksi, dan jasa. Diperkirakan tenaga kerja ini memberikan kontribusi signifikan pada sektor-sektor tersebut, meski seringkali tidak tercatat secara resmi. Ada juga sisi sosial dan budaya yang perlu diperhatikan. Kehadiran imigran ilegal memperkaya keberagaman budaya di Amerika Serikat. Dari makanan, seni, hingga tradisi, para imigran ini membawa warna baru yang turut membentuk identitas Amerika sebagai negara multikultural.
Namun, tanpa regulasi yang jelas, keberadaan mereka tetap menjadi isu sensitif. Beberapa pihak khawatir bahwa lonjakan imigrasi ilegal dapat mempengaruhi stabilitas sosial, seperti meningkatnya ketegangan antar kelompok, etnis, dan politik. Rencana Trump untuk melakukan deportasi besar-besaran tentu menghadapi tantangan besar, baik secara teknis maupun politik. Dengan jumlah imigran ilegal yang begitu besar, kebijakan ini tidak hanya membutuhkan anggaran besar, tapi juga strategi yang matang. Selain itu, berbagai pihak menganggap bahwa solusi terbaik adalah menangani akar masalah di negara asal para imigran, seperti kemiskinan, kekerasan, dan juga korupsi. Beberapa negara seperti Guatemala bahkan mulai bekerja sama dengan Amerika Serikat dan Meksiko untuk mengurangi arus imigrasi ilegal. Masalah imigrasi ilegal di Amerika Serikat adalah isu yang kompleks dan membutuhkan solusi yang bijak. Di satu sisi, negara harus melindungi kepentingan warganya. Namun, di sisi lain, impian para imigran untuk hidup lebih baik tidak bisa diabaikan begitu saja. Apa pendapat kalian tentang rencana deportasi besar-besaran ini? Apakah kebijakan ini efektif? Atau justru membawa masalah baru? Tulis komentar kalian di bawah. Dan jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk pembahasan menarik lainnya.